Dikasih ke kertas bukan di mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, lu tahu di namaku? Tidak salah tadi yang disampaikan karena saya ini adalah siluman. Sebenarnya di mana jadwal saya di Kostra, karena kelelahan dan kecapean, baru kurang lebih jam 7 baru saya tiba di rumah. Jadi saya ganti Pas Saleh Abu Nawas, namanya saja Abu Nawas. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Allahu aidan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ila akhir ayat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya kepada Allah, kita panjatkan sholawat dan taslim tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin awwali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidi ya Rasulullah. Jamaah, tahu malam ini kita kedatangan tamu. Ini ada tamu kita dari TNI Angkatan Darat yang biasa dikenal sunyi, senyap, cepat. Kepala 10 nih. Ya, dulu saya tidak masuk di 700, hanya di 700 yang sudah tembus. Masa Kopsal 2 bisa tembus, Panglima Kostra bisa tembus, Kodam 7 bisa tembus. Ternyata ada minat dari Kodam susah tembus di 700. Ya, Alifwan ya, mestinya ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dari TNI Angkatan Darat sekaligus safari Ramadan. Untuk apa mengenalkan? Jadi kalau ada yang masuk tentara siap-siap kok, kalau kamu mau ini tahun. Insya Allah asesmen sekolah sudah dimulai. Sebentar lagi anak tamat dia mau jadi tentara, silakan. Karena menjadi tentara tidak mudah dan tidak susah. Ada di tengah-tengah, tergantung doanya ibu bapakku. Tema kita hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan penuh berkah. Kenapa Ramadan penuh berkah yang dimuliakan oleh Allah? Apa sebenarnya yang dibawa? Ramadan itu datang kepada kita yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan-bulan bukan bulan biasa. Dia adalah tamu agung sengaja datang pada kita untuk memberkati hati kita. Bagaimana menjadi makhluk sosial, bagaimana menjadi orang yang suka bersedekah, bagaimana menjadi orang yang memanfaatkan. Karena Ramadan datang sebagai tamu agung, biarkan pergi dengan membawa bekas. Apa bekasnya? Adalah hasil perbuatan baik kita yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Sesungguhnya wahai jamaah Masjid Quba Al-Islam, telah datang kepada kalian bulan penuh mubarak. Atau Bapak saya mau tanya, tahukah kita apa itu Ramadan? Ramadan itu berarti panas. Ramadan itu berarti terik, begitu panasnya sehingga membakar dosa-dosa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dosa apa yang dibakar? 11 bulan lamanya. Kadang-kadang kita suka mengukir,
Kadang-kadang saya tanya ibu, Bu, jamaah, tidak suka jadi SMS? Apa aja SMS? Senang melihat orang, susah melihat orang. Itulah. Makanya Ramadan datang untuk memberikan perbedaan. Ramadan datang memberikan keberkahan buat kita. Bagaimana menghidupkan Ramadan? Mengurangi bicara banyak bekerja, mengurangi bicara banyak bersedekah, mengurangi banyak cerita, dan banyak berbuat kebaikan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang paling banyak dapatkan pahala di bulan Ramadan adalah perempuan. Kenapa perempuan yang dimuliakan oleh Allah? Sebelum buka bersama, seorang istri memasak. Apa yang paling pantas untuk suamiku? Sang suami begitu biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Setelah buka, sang istri masih di dapur mencuci piring. Belum piringnya selesai dicuci, minta kopi. Sudah minta kopi, berangkat sang istri cuci gelas. Sudah itu dipikirkan lagi apa yang mestinya dimakan setelah suamiku pulang dari masjid. Apa yang akan dimakan sahur sang suami yang tercinta. Setelah makan sahur, suami berangkat kerja. Istri masih sibuk di dapur mencuci piring kembali. Lalu di pagi hari dipikirkan apa sebenarnya yang paling pantas dan cocok untuk dikonsumsi suamiku dalam keadaan buka. Karena bagaimana agar suamiku sehat walafiat. Perempuan selalu memikirkan, pertanyaannya, seimbang apa yang dilakukan perempuan dengan laki-laki? Berapa kau kasih gaji istrimu? Berapa kau kasih duit istrimu? Jangan sampai kau perintahkan mamanya, mak belikan ini belikan itu. Mana duitnya? Pak, makanya sering saya sampaikan, jangan kita jadikan istri kita sebagai pembantu, tapi dia adalah rekan kerja. Jangan kau jadikan pembantu karena dia adalah teman tidurmu. Jangan kau jadikan pembantu karena dia yang memikirkan semuanya tentang turunan-turunanmu. Laki-laki pakai otak, perempuan pakai perasaan. Kalau perempuan yang urus anak-anak, insya Allah jadi orang semua. Kalau laki-laki, insya Allah gimpi-gimpi nasi nih. Hanya begini, hadirin ini dan TNI Angkatan Darat. Karena saya juga pernah masuk TNI 94. Kalau saya masih dinas, insya Allah sudah mungkin kolonel. Teman saya sudah banyak kolonel. Boleh apa ya? Gimpe loh. Ini saya lari di betul lagi di Bandung. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Ramadan ini datang memberikan corak buat kita. Memberikan merek buat kita siapa yang terbaik sebenarnya di bulan Ramadan ini. Makanya Ramadan itu datang sebagai pembeda. Setelah kata jatuh syahrul Ramadan, syahrul Mubarak, apa yang dibawa? Kata Allahu alaikum siyamahu. Kita disuruh berpuasa. Apa sebenarnya makna dibalik berpuasa? Mampukah kita bersabar? Jika diberi ujian dan cobaan. Mampukah kita menjadi orang yang cerdas di saat bulan Ramadan? Dan di bulan Ramadan itu kita gunakan dengan baik. Baca qiraatil Quran. Panggil anak, ajarkan pada anak tentang kebaikan. Berikan kepada anak-anak tentang yang terbaik, bagaimana menjadi anak dewasa di masa akan datang. Lalu bagaimana memikirkan untuk regenerasi kita yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya yang diberikan pada kita, ada satu malam yang Allah turunkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gila Pak, makanya di masjid sebentar kalau berdiri semua kosong 1, 2, 3 baris. Waktunya pertama rasi buntong, rasi dena, rasi. Kenapa penuh masjid pada hari pertama? Karena merasa hari pertama hari terbaik. Mulai hari kedua lanya kita sere, hari ketiga mulai 3 lanya, 4 lanya, 5 lanya. Malam ke-20 pembarisi mani. Pahamkah kita sebenarnya? Memang Allah menghendaki bagaimana isinya masih berkurang. Maaf Pak, ini bahasa hakiki saya bawa. Kalau Ramadan itu pas semakin berakhir, bukannya semakin santannya kurang, santannya semakin banyak. Coba kita kelapa. Kalau mudah kelapa airnya dijahit toh, disimpangi, sudah daging ada daging. Semakin lama semakin banyak santan. Ramadan itu semakin berakhir maka semakin banyak berkah. Apa keberkahannya yang dimuliakan oleh Allah? Disitulah manusia dipilih satu persatu. Siapa yang mulai dari malam pertama sampai malam 10, memang kau dikasih malam rahmat.
Ada mana Rahmat? Oh Rahmat, di mana kau? Oh ada di sana. Kemudian malam 11 sampai malam ke-20 dikasih malam makfirah, malam Siti makfirah. Ada. Seluruh dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu malam 21 sampai malam 30 disinilah pelan tapi pasti turun seluruh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun biha tamatul qadar. Seluruh malaikat turun. Apa dilakukan? Mana kau Mas Hendra, kau pinjam kau tidak anu. Mana ketua pengurus Pak Asri Ameru, oh ini kau jangan rajin kau. Datang lagi, mana kau Pak Imam? Pak Imam ada di depan menunggu. Mana ibu-ibunya ada semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikasih sedikit demi sedikit. Inilah yang dikenal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi jangan disalahartikan nanti orang menuntut ilmu. Ini bukan sekadar menuntut, tapi memang kita belajar dari pengalaman bahwa Lailatul Qadar itu hanya datang pada orang yang punya kesabaran tuletan, tidak nanti buat moro-moro. Saya tanya dulu Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah marah-marah bulan Ramadan? Kaki kita ngantap ini, berani kok? Jamaah, siapa? Nah, ini barangkali baru masuk Pak Haji Ismail. Tidak pernah kemana-mana Pak Haji Ismail. Baru masuk. Hah? Yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh malaikat, orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Ini Bapak Ibu kesimpulannya. Mari Bapak Ibu, bukakan pintu hati kita. Kalau kita tahu Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir buat kita, maksimalkan baik-baik. Jangan sampai penyesalan tidak pernah di depan, selalu belakangan. Kalau tahun ini kita anggap Ramadan terbaik dalam hidup kita, berbanyak sedekah. Tiap kembali ke berbanyak, apalagi pertama di investasi, belanja di kambing dulu dengan motor. Bapak Ibu, mendingan investasikan ke dalam masjid, karena masjid sudah jelas penggunaannya, catatannya jelas, kemana arahnya, guru otomatis itu yang akan terdata oleh malaikat rakib yang dimuliakan oleh Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan yang benar datanya dari Allah yang saya sampaikan, salah dan hilang datanya dari saya seperti manusia biasa. Al-insan al-mahali wal khatai wal nisyan. Sekalian permohonan maaf kepada para mubalik yang ceramah mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada apa-apa sampaikan ke kami sebagai saran yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.